Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hari malam ini kita lanjutkan ujian komprehensif atas nama Saudara Luki Usman. Insya Allah ke depan kita akan melaksanakan 3 sesi. Sesi pertama, sesi mengajar sesuai apa yang diupload, yaitu modul ajar PJBL. Kemudian silahkan mengajar seperti seolah-olah siswa ada di depan. Kemudian selama 20 menit. Sesi kedua adalah sesi tanya jawab pengetahuan, kurang lebih 25 sampai 30 menit, dan BTQ kurang lebih 10 sampai 15 menit. Baik, sesi pertama silakan mengajar selama 2 menit, 20 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Oke. Apa kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Bapak lihat masih ada yang belum menjawab dengan serentak. Apakah sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Oke, jadi sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, Pak Guru mau absen dulu. Rizal, oke, hadir. Arinta Puspita, Sulistiani, berikut Herianto. Oke, jadi hari ini hadir semua ya anak-anak. Oke, mantap. Ditingkatkan lagi untuk kehadirannya. Semoga minggu depan kita bisa meningkatkan lagi kehadiran kita. Karena kehadiran itu sangat penting ya anak-anak. Karena itu kehadiran itu adalah salah satu aspek penilaian Pak Guru kepada kalian. Jadi, kita masuk dalam pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, sebelum itu, Pak Guru mengizinkan untuk ketua kelas membacakan doa belajar. Silakan ketua kelas. Oke, jadi setelah itu, Pak Guru akan membacakan apa judul materi kita pada pagi hari ini. Yaitu judul kita pada hari ini adalah tentang sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Oke, jadi sebelum itu Pak Guru mau bertanya, ada yang pernah mendengar apa itu Bani Umayyah? Silakan angkat tangan yang tahu. Oke, mantap. Jadi aplaus untuk ketua kelas. Yang berikut, nilai apa saja yang kalian dapat dalam sejarah Bani Umayyah? Coba angkat tangan yang di belakang.
Pak Ade Heri. Ya, mantap. Berikan aplaus untuk Ade Heri. Jadi itu sejarah sejarah dari Bani Umayyah. Kemudian di sini Pak Guru akan membagikan beberapa kelompok. Kelompok satu, kelompok dua, dan kelompok tiga. Ada 3 kelompok. Oke, silakan bergabung dengan kelompok yang Pak Guru sudah tentukan. Oke, jadi di sini masing-masing kelompok tugasnya yaitu pertama mengamati video pembelajaran yang nanti akan Pak Guru tayangkan. Kemudian mengad- mengamati infografis yang akan Pak Guru tampilkan. Setelah diamati, kemudian dideskripsikan atau diambil poin-poin yang atau garis-garis besar sejarah Bani Umayyah. Jadi sekarang sudah duduk di kelompoknya, masing-masing ketua kelompok mengkoordinir anggota-anggotanya, usahakan anggota-anggotanya aktif dalam diskusi, aktif dalam kegiatan kelompok. Nanti itu akan menjadi penilaian bagi Pak Guru nantinya. Oke, sekarang Pak Guru akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Maka dari itu, sebelumnya Pak Guru akan memberikan sebuah tujuan pembelajaran yang tadinya Pak Guru lupa untuk diberitahukan, yaitu. Jadi tujuan pembelajaran kalian itu yang pertama, peserta didik dapat menceritakan sejarah berdirinya Bani Umayyah yang tadi Pak Guru sudah jelaskan. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus dalam bidang pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. Kemudian yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk ini, peserta didik dapat membuat bagan timeline, ya seperti sejenis peta konsep, kayak peta konsep, yaitu tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Sehingga kita dapat memetik nilai Islami dari kemajuan tersebut. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi selanjutnya perhatikan dan dengar baik-baik video yang akan Pak Guru tampilkan. Hai teman-teman, kalau kalian bosan dengan pelajaran sejarah yang gitu-gitu aja, tapi suka cerita tentang kerajaan-kerajaan kuno, tonton terus video ini ya. Dinasti Umayyah, berdiri tahun 661 Masehi, adalah keketah dari kota mereka di Damaskus, dan memperluas wilayah kekuasaan mereka sangat luas, dari Spanyol sampai India. Di bawah pemerintahan mereka, dinasti Umayyah mempelopori kemajuan dalam ilmu pengetahuan, budaya, dan arsitektur. Bayangkan Masjid Agung Damaskus atau kubah batu yang indah, semua warisan Umayyah. Tapi nggak semuanya berjalan mulus. Konflik internal dan pemberontakan akhirnya menyebabkan kejatuhan mereka di tahun kemudian. Meskipun begitu, pengaruh Umayyah tetap ada dan mewarnai sejarah selama berabad-abad setelah. Jadi, lain kali bertopik tentang kerajaan kuno, nggak dinasti Umayyah, pelopor sejati
Islam. Oke, jadi itu video yang telah Pak Guru tampilkan. Kemudian ada infografis yang nantinya atau sekarang akan Pak Guru tampilkan. Nanti kalian amati infografis yang Pak Guru tampilkan di depan. Jadi kelompok 1, 2, dan 3 memperhatikan, kemudian memahami infografis yang telah ada di depan kalian, yang Pak Guru sudah tampilkan. Oke, jadi sudah dilihat infografisnya anak-anak? Ya, jadi Pak Guru kasih waktu kalian 3 menit untuk mendeskripsikan hasil video dan infografis yang telah kalian lihat dan atau kalian dengar tadi. Jadi, waktu setelah selesai untuk masing-masing kelompok, sekarang masing-masing kelompok Pak Guru kasih kesempatan untuk memaparkan hasil diskusi yang telah kalian tulis. Untuk kelompok 1, dipersilakan ketua kelompok 1 ya berdiri, untuk ketua kelompok 1 berdiri dan sampaikan kepada kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, baik. Jadi itulah hasil pemaparan dari kelompok 1. Untuk kelompok 2 dan 3, apakah ada pertanyaan? Untuk kelompok 1, dipersilakan. Oke, jadi su- sudah tidak ada pertanyaan. Sekarang kelompok 2 memaparkan hasil diskusi kalian. Ya, baik. Untuk kelompok 2, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 2 dari kelompok 1 dan 3? Silakan bertanya. Oke, jadi sudah. Untuk kelompok 3, silakan untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Ya, baik. Itulah hasil dari diskusi dari kelompok 3. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 3 dari kelompok 1 dan 2? Dipersilakan. Oke, jadi itulah hasil dari kelompok 3. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab, Pak Guru memberikan sebuah ucapan yang terima kasih atau kepada anak-anak yang telah berani untuk bertanya dan berani untuk menjawab. Oke, jadi kesimpulan dari hasil diskusi kita yaitu tentang sejarah Bani Umayyah dan garis-garis besar yang telah kalian paparkan tadi. Pak Guru ucapkan banyak terima kasih. Jadi sekarang untuk masing-masing kelompok kembali ke tempat duduk kalian masing-masing, diatur dengan rapi. Oke. Jadi setelah itu semua Pak Guru minta untuk berdiri. Kita mau ice breaking dulu.
untuk meregangkan tubuh kita yang sudah kaku. Oke, jadi semuanya tangan di depan, digoyang. Oke, angkat tangannya, putar, 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 stop. Oke, stop, stop, stop. Oke, jadi tidak ada kalau Pak Guru bilang stop itu berarti tidak ada gerakan. Ulangi, putar, 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 putar. Stop, 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 stop. Oke, jadi itu dulu hasil ice breaking kita. Kemudian duduk kembali. Sekarang Pak Guru akan menyuruh kepada ketua kelas untuk membagikan lembar kerja yang akan kalian jawab. Oke, silakan untuk ketua kelas untuk mengambil lembar kerja untuk dibagikan kepada teman-teman kalian, teman-teman kamu. Oke, jadi situ ada, perhatikan di LKPD-nya, situ ada 10 soal yang harus kalian jawab. Waktu kalian 2 menit untuk menjawab soal-soal tersebut. Oke, silakan. Oke, silakan dikumpul untuk ketua kelas, dikumpul hasil LKPD-nya. Sekarang Pak Guru akan memeriksa hasil yang kalian jawab tentang apa pertanyaan. Ada 10 pertanyaan yang Pak Guru kasih. Di sini Pak Guru telah memeriksa masih ada 2 siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan. Ada Rianto dan Yunita yang belum tuntas. Jadi yang belum tuntas ini Pak Guru akan memberikan sebuah tugas yang nantinya akan dikerjakan dan dikasih kepada Pak Guru dan diantar di kantor. Silakan diambil untuk Rianto dan Yunita. Jadi itu untuk yang remedial sudah Pak Guru kasih, dan yang lain tetap dijaga semangat belajarnya, tetap kompak, lebih diutamakan lagi untuk kehadirannya. Semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses nantinya, berguna untuk nusa dan bangsa ke depan. Oke, jadi untuk pertemuan berikutnya kita masuk dengan bab baru lagi yang nantinya kita akan bertemu minggu depan. Oke, hanya ini dulu yang bisa Pak Guru dapat berikan dan sampaikan. Lebih dan kurangnya Pak Guru mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Coba cek berapa menit dipakai untuk mengajar. 19 menit lebih, Bu. Hampir 20 menit. 19 menit. Baik. Sekarang sesi 2, tanya jawab. Saudara pernah mendengar, pernah membaca apa yang dimaksud teori-teori pembelajaran? Teori-teori pembelajaran itu adalah suatu yang mendasari penyusunan perangkat pembelajaran ke modul ajar itu, Bu, sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Teori-teori belajar apakah yang saudara ketahui? Teori belajar konstruktivisme, Bu. Kemudian behaviorisme, kemudian humanisme dengan kognitivisme. Baik. Bagaimana cara membedakan keempat teori tersebut? Kalau konstruktivisme itu, Bu, itu membangun, perbedaannya itu membangun siswa melalui pengetahuan mereka, melalui dengan pengalaman. Baru kalau konstruktivisme itu, Bu, memberikan sebuah kebebasan kepada siswa. Kemudian behaviorisme itu dia mementingkan tentang penguatan perilaku siswa. Itu membentuk penguatan perilaku siswa. Kemudian humanisme itu mengembangkan potensi diri, potensi diri siswa secara sempurna atau secara luas, utuh. Kemudian kognitivisme itu menekankan terhadap proses atau pikiran siswa. Itu yang perbedaannya. Baik. Apa judul modul PJBL saudara? Judul modul saya itu untuk PJBL Damaskus, Pusat Peradaban Timur Islam. Teori, teori belajar apa yang saudara gunakan dalam modul PJBL itu? Teori belajar kan tadi sudah menyebut 4. Karena sudah ada judul modul PJBL, maka teori belajar apa yang digunakan sebagai landasan pembuatan modul PJBL tersebut? Itu yang teori belajar yang saya gunakan adalah teori belajar kognitivisme. Oh, alasannya? Alasannya di situ, Bu, di mana tujuan pembelajaran yang saya tulis di situ, di mana siswa mengerjakan atau membuat sebuah bagan timeline, Bu. Jadi situ siswa dipacu untuk memproses atau mengorganisir sebuah pikiran, Bu.
agar siswa itu dia aktif dalam memecahkan masalah. Baik. Bagaimana, lanjut beda ya. Lanjut lagi. Bagaimana cara menyusun ataupun prosedur menyusun TP dan ATP? Nyusun TP, Bu, itu yang saya tahu cara menyusun TP itu dari CP, Bu, capaian pembelajaran. Kemudian kalau ATP itu dari susunan dari tujuan pembelajaran yang akan kita ajarkan atau kita lakukan. Menurut saya begitu. Contoh TP dan ATP dari judul modul PJBL Saudara itu bagaimana? Apa-apa saja? Contoh TP, Bu. Ya, kan dalam modul ajar PJBL sudah ada modul ajarnya toh. Iya. Coba menyelaraskan TP dan ATP yang sudah dibuat di modul PJBL-nya. Tinggal menyebut apa TP-nya, apa ATP-nya di modul PJBL yang sudah dibuat. Di sini, Bu, TP-nya. TP-nya Kecilkan lagi suara televisi apa? TP-nya ini melalui pembelajaran ini peserta didik dapat menceritakan sejarah berdirinya Bani Umayyah. Seperti itu, Bu. Itu TP. Iya. Kalau ATP-nya, KTP-nya siswa peserta didik memperhatikan video pembelajaran yang akan ditampilkan. Seperti itu. itu ATP-nya. Kok beda? Baik, lanjut. Apakah di modul ajar yang saudara buat ini sudah ada TPACK-nya? Iya, Bu, ada, Bu. Mana? Di bagian manakah modul ajar itu disebut adalah TPACK? Di bagian guru menampilkan sebuah video, Video, video saja. video pembelajaran, Kemudian ada infografis yang ditampilkan seperti itu.
Apa kepanjangan TPACK? Teknologi Pedagogik dan Konten Knowledge. Bagus. Sekarang lanjut. Apa perbedaan prinsip dari pembelajaran based learning dengan prinsip project based learning? Di perbedaan PBL dengan PJBL, Bu. Prinsip. Iya, apa perbedaannya? Kalau PBL itu prinsipnya siswa diberikan sebuah masalah atau problem. Kemudian siswa tersebut diajak atau diajak untuk memecahkan suatu problem tersebut. Kemudian kalau PJBL atau Project Basic Learning itu siswa bekerja, Bu. Siswa mengerjakan atau menyelesaikan proyek yang diberikan oleh guru tersebut. Bu, menurut saya. Baik. Apa itu tunggu ya. Komponen apa saja yang ada dalam modul ajar? Pertama, judul, kemudian ada tujuan pembelajaran, Ya, kemudian ada pertanyaan pemantik, ada materi ajar, kemudian metode pembelajaran, ada media dan lembar kerja, kemudian yang terakhir instrumen asesmen. baik. Eh, apakah bahan ajar adalah bagian daripada modul ajar? Bahan ajar dalam tidak masuk, Bu. Kalau materi ajar, Kalau materi ajar dia masuk, Bu. baik. Apa komponen yang harus ada dalam materi ajar? Komponen yang ada dalam materi ajar, Apa komponen apa yang harus ada di materi ajar?
Ada? Baik, lanjut lagi. Eh, apa itu LKPD? KPD itu lembar kerja peserta didik. Apa perbedaan LKPD dengan asesmen? Apa perbedaan LKPD dengan asesmen? Kalau LKPD Bu itu ada lembar kerjanya. Kalau asesmen itu bisa lisan dan sebuah pertanyaan awal. Coba ulangi perbedaan LKPD dengan asesmen. Perbedaannya kalau LKPD itu dalam bentuk lembar kerja. Kalau asesmen dia bisa berupa pertanyaan secara lisan, tidak dalam bentuk lembar kerja. Berarti LKPD tidak boleh secara lisan. Iya, Bu. Apa betul? Apa betul? Baik, lanjut. Apa perbedaan metode dengan media? Kalau metode itu cara, Bu, atau proses. Kalau media itu alat atau sebuah sarana. Apa yang dimaksud dengan materi esensi? Materi berbasis hots, materi bermakna, dan materi yang mengandung faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ada 4 itu, silahkan. Kalau materi esensial itu adalah materi yang sangat penting dan relevan untuk dipelajari oleh siswa. Kalau materi lanjut atau material advance itu
atau materi yang memiliki hubungan. Kemudian yang ketiga tadi apa, Bu? Materi. Materi yang berbasis HOTS. Materi yang berbasis HOTS itu materi yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, seperti menganalisis, mengevaluasi. Kemudian apa tadi? Materi tentang konseptual, prosedural, dan metakognitif. Oh, baik. Materi materi di dalam pembelajaran itu yang ada di kurikulum Merdeka ada beberapa. Di antaranya ada materi esensial, materi bermakna, materi yang berbasis HOTS, materi yang mengandung eh, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Coba saudara bedakan daripada 4 jenis materi tersebut. Silahkan. Ya, jadi kalau materi esensial itu materi yang sangat penting dan relevan untuk dipelajari oleh siswa. Materinya bisa berupa konsep dasar akidah, syariah, dan akhlak. Kemudian untuk materi advance itu sendiri yang saya tahu, yaitu dia berisi tentang konten-konten yang lebih atau konten yang lebih mendalam tentang apa, mengapa, bagaimana. Kemudian materi yang bermuatan HOTS adalah materi yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, seperti analisis, evaluasi, dan penciptaan. Kemudian untuk dimensi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Di sini faktual sendiri itu yaitu pengetahuannya tentang fakta-fakta yang bersifat dasar. Kemudian yang konseptual yaitu tentang konsep-konsep yang lebih abstrak. Kemudian tentang prosedural, yang prosedural itu adalah tentang langkah-langkah atau tata cara. Yang berikut adalah metakognitif, itu pengetahuan tentang cara berpikir dan cara belajar. Itu, Bu, menurut saya. Pak Luki, sudah Pak Luki? Sudah, Bu. Izin, Bu. Mati lampu, Bu. Sudah Pak Luki? Astagfirullah. Jadi, Iya. jaringannya bagaimana? Aman? Aman sih, Bu. Aman, aman, Bu. Nah, lanjut pertanyaannya. Selama mengajar dalam pelaksanaan pembelajaran, apakah saudara pernah menggunakan eh, asesmen-asesmen dalam penilaian? Iya, Bu. Pernah. Asesmen apa yang pernah dilakukan? Coba sebutkan, Asesmen formatif dengan sumatif, Bu. ya. Ya, apalagi?
Asesmen awal. Tiga itu, Bu. Baik, mohon maaf Pak Luki, saya juga sementara memimpin Zoom di kelas publikasi. Iya, Bu. Sudah sampai di mana tadi? Sudah dijawab? Asesmen sudah ya? Iya, Bu. Sudah terekam ini? Hilang lagi gambar rekamannya saya lihat Sudah sementara, Bu, merekam. sementara ya. Yakin ya? Iya, Bu, sementara. Selanjutnya, rancangan P5 dan PPRA, apakah eh, yang ada di teori, baik di undang-undang ataupun di PPG ataupun di modul PPG, apakah terjadi perbedaan pada uh, praktek di sekolah? Jika ada, sebutkan, dan jika uh, ada, silahkan di apa namanya? Direvisi ataupun berikan argumen bagaimana sekolah ini bisa mengadopsi rancangan PPR, rancangan P5 dan PPRA secara benar dan tepat. Silahkan.
Recording stopped. Perbedaannya, Bu. Bisa dipahami tadi? Kurang dipahami, Bu. Bisa diulangi, Bu, soalnya, Bu. Baik, saya ulangi. Kan ada rancangan P5 dan PPRA. Pertanyaannya, apakah P5 dan PPRA itu sudah sejalan dengan teori dan undang-undang kurikulum merdeka dengan yang terjadi di sekolah? Ya. Kemudian paparkan yang di sekolah itu di bagian mananya yang harus diperbaiki. Silakan. Kan sebelum Pak Luki masuk PPG sudah ada P5. Ya. Kemudian masuk PPG, mendalami teori-teori P5. Sekarang tugasnya Pak Luki mengklarifikasi apakah P5 yang dijabarkan dan dipraktekkan di sekolah itu sudah sesuai dengan P5 yang ada di undang-undang ataupun di kurikulum Merdeka. Sudah bisa dipahami? Iya, Bu, ya. Iya, silahkan. Jadi menurut pendapat saya, P5 yang sudah ya saya lakukan, yang sudah dilakukan di sekolah itu sudah sesuai dengan undang-undang yang ada, Bu. Jadi itu menurut pendapat saya tentang P5 yang ada di sekolah. Sudah sesuai kah? Iya, Bu, sudah sesuai, Bu. Sudah. Baik, kalau sudah sesuai, jelaskan apa-apa yang sudah sesuai itu. Mulai dari awal sampai akhir pelaksanaan P5.
Baik, Pak Luki, sudah ya? Sudah dijabarkan tadi, lanjut di PTK. Apa manfaat dan tujuan guru melaksanakan PTK? Manfaat dan tujuan guru melaksanakan PTK. Tujuan, sudah dijawab apa tujuan? Tujuannya pertama untuk melaksanakan PTK ada tujuannya yaitu Apa tujuannya? mening Bagaimana Pak Luki? Apa tujuannya guru? Tujuan dan manfaat guru melaksanakan PTK? yaitu untuk meningkatkan atau memperbaiki praktik-praktik pembelajaran yang sudah dilakukan. Manfaatnya yang tadi memperbaiki proses pembelajaran yang ada yang kita lakukan di dalam kelas. Kemudian Ya. meningkatkan kualitas guru, meningkatkan kualitas Baik, selanjutnya. Ya. Meningkatkan kualitas guru. Selanjutnya apa isi ataupun hal-hal yang perlu dikemukakan pada pendahuluan PTK? yang harus di yang harus dilakukan yang pertama mengidentifikasi masalah, Ya, kemudian eh ya. rendah di pendahuluan itu dia hanya identifikasi masalah menurut saya. Apalagi? Cuma itu. Baik. Apa perbedaan kajian teori? Apa perbedaan dan persamaan kajian teori dengan kajian terdahulu? Kalau kajian teori itu menurut dia memiliki landasan ilmiah dari peneliti. Kalau penelitian terdahulu, kalau kajian teori itu adalah landasan ilmiah dari penelitian yang akan dilakukan kajian teori. Kemudian kalau Baik, betul. penelitian terdahulu itu adalah hasil hasil dari para ahli kalau menurut saya.
Baik, itu yang kajian kajian terdahulu. Iya, Bu. Yaitu tentang penelitian yang serupa yang ada sebelumnya. Kalau persamaannya, kalau persamaannya, Persamaannya sama-sama menjadi sama-sama menjadi ya, landasan atau dasar penelitian. sama-sama menjadi Landasan atau dasar referensi, ya, referensi. landasan, rujukan. Iya, baik, lanjut. Kalau di bab 3 itu apa namanya? Masih ingat? Tiga itu di PTK metode penelitian, Bu. Salah. Itu ada SKUnya. Iya. Itu biasanya tidak disarankan lebih dari itu. Apa yang dibicarakan di metode penelitian? Yang dibicarakan di metode penelitian itu ada perencanaan, kemudian ada tindakan, Iya, betul. Apalagi? observasi, kemudian yang itu refleksi. Iya, betul. Kalau refleksinya sudah dianggap masih butuh, maka apa yang dilakukan oleh peneliti? Apabila refleksinya masih dibutuhkan, Ya, berarti peneliti harus mencoba kembali, Bu. betul mencoba kembali di perencanaan semula. Jadi siklus berikutnya. Betul. Terakhir, instrumen instrumen yang ada di PTK itu kira-kira apa-apa saja di dalamnya. Instrumen apa itu? Data dukung apa yang dibutuhkan oleh penelitian yang disebut dengan penelitian tindakan kelas. Silakan. Yang dibutuhkan dalam instrumen penelitian pertama itu ada lembaran observasi, kemudian ada angket, kemudian ada wawancara. Ada lembar observasi, angket, wawancara dengan tes, Bu, formatif. Iya. Kalau pretest dan posttest disimpan di mana? Pretest dan posttest itu disimpan di lembaran observasi. Hmm. Baik, nanti dipikirkan itu jawabannya ya. Sudah. Selanjutnya ambil Al-Quran dan alat tulisnya. Ini masuk? Sudah, Bu. Ya.
Silakan buka surah Ar-Ra'd. Surah Arab, Bu. Ar-Ra'du. Ar-Ra'd. Ar-Ra'd. Jelas ya kalau Anda punya masalah tua, saya dipastikan juga wajib. Karena saya sudah coba dari dua, saya akan ada orang yang punya masalah dia, mulai di luar. Kemudian noise ini data itu lebih dan kalau dia mendapatkan bantuan dia, dia perlu menyampaikan silakan ini pendatanya. Bu, surah Ar-Ra'd, Bu. Ar-Ra'd, guru. Ar-Ra'du. Ar-Ra'd ayat 1 sampai 5. Ar-Ra'd. Panjang 1 sampai 5 itu. 1 sampai 3. Yang ini, Bu, yang judul, yang Alif Lam Mim Ra itu, Bu. Yang Ya, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Alif Lam Alif Lam Ra. Tilka ayat Alif. Ulangi dulu. Alif. Alam Ra. Coba ulangi dulu. Perbaiki konsonan, conversation, ucapan mulut. Perbaiki dulu, dilihat. Jangan tunduk. Hmm. Iya. Coba. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Alif Lam Mim. Kecil sekali nih surahnya. Kenapa? Surahnya kecil, Bu. Ini kelihatan. Alif, lam, mim. Alif Lam Mim Ra. Terus. Tilka ayatul kitab wal wallazi wallazi unjila ilaika min mir rabbikal haqqu wala walakinna walakin kinna aksaran nasila yu'minun.
Allahul ladzi rafa'a Allahul ladzi rafas samawati bighairi amadin tarawunaha summas tawa alal arsi wasa alal arsi wasa zarosa sam sawal qamar kullu kullu yazri lizalim mushan yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa biliqa rabbikum tuqinun wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anharan wa min kullis samarati ja'ala fiha zawjainis naini yuksil lailan nahar inna fi dzalika laayatil liqaumin likum liqaumi yatafakkarun. Baik, baik. Pak Luki mengajinya sudah bagus. Cuma ya kalau standar guru masih belum apa ya, masih belum bisa dianggap begitu saja. Pak Luki harus tambah semangat untuk memperbaiki bacaan Qur'annya. Karena guru kan, guru PAI lagi. Jadi mau tidak mau Pak Luki jadi contoh, jadi teladan dari guru-guru yang lain. Belum murid, baru guru-guru sudah menjadikan Pak Luki contoh. Harus lebih bisa mengaji ketimbang guru-guru yang lain. Jadi saya betul-betul mengharapkan Pak Luki memperbaiki lagi bacaan Al-Quran. Kalau boleh, ambil dulu kursus online cara mengaji yang baik dan benar. Jangan dulu menghafal, mengaji saja dulu. Penyebutan mahraj, tajwid-tajwid, panjang pendek, sangat penting itu, Pak. Karena figur guru PAI ini jangkauannya amat luas. Bukan cuma di sekolah, di masyarakat juga. Tentu Pak Luki akan sudah merasakan betapa pentingnya figur Pak Luki di masyarakat, baik di sekolah. Jadi mohon untuk diperbaiki ini dianggap penting yang saya sampaikan. Baik, ambil alat tulisnya, tulislah huruf huruf shin, shin di depan, shin di tengah, shin di akhir. Tengah awal akhir Bu. Ya, shin di tengah, huruf shin, shin di tengah, di awal. Bagaimana tulisannya huruf shin di awal? Bagaimana tulisannya huruf shin di tengah? Bagaimana huruf shin tulisannya di akhir?
Oke. Oh, Izin, Bu.
Izin Bu, menampilkan Bu bisa. Iya, Bisa Bu di mana? Mana, mana, mana? Sin atau shin ya? in, Apa itu? ini di akhir Bu. Yang ini. Akhir, sin di tengah, apa itu di akhir? Yang mana di tengah? Ini Bu. Ya tama asa asa Masih salah ya. Yang tadi yang saya mintakan shin ya. Shin, bukan sin. Shin, sha, sha, sin. Apa? Sha, apa lagi namanya? Shin, shin. ini ya Bu. Kalau Anda sudah tahu bahwa penelitian ini berat, lama, waktu lama, butuh biaya yang besar, kalau Anda siap dengan risikonya, silahkan ya. Tapi kalau tidak bersedia, jangan.
Izin Bu, Pak mengecek Bu. Lanjutkan pertanyaan. Sin. Shin. Laba. Labasya. Syabaka. Mana lagi satu? Basyasa. Oke, sudah betul. Tapi tinggal ditunjuk. Mana yang depan, mana yang di awal, mana yang di tengah, mana yang di akhir. Kalau yang pertama itu apa namanya? Yang pertama Di ini di di akhir Bu. depan. Ya, akhir. Yang Ya, kedua, depan. Kemudian ini yang di ketiga, tengah Bu. yang tengah. Oke, baik. Terakhir tulis eh, bahasa Arab. eh, Abdun Syakurun. Abdun Syakurun. Abdun Sakurun Bu. Bisa. Izin Bu. Maaf. Abdun. Abdun. Kelebihan waw dan nun. Kemudian syakurun. Kekurangan waw. Ganti Bu. Ya, sudah ya. Sudah ya. Pak Luki sudah. Oh, Insya iya. Allah selesai. Cukup mungkin lebih dari jam yang disediakan. Siap.